Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Jadi di sini kita lagi mengerjakan tugas PPKN yang mengenai tentang bullying di sekolah. Apakah boleh meminta waktunya sebentar untuk memperluas mengenai bullying di sekolah? Oh, jadi ada tugas PPKN kalian teh. Tema dari pelajaran itu tentang bullying. Ya, Gitu. ya. Oh, Ari yang menurut kamu pikirkan tentang bullying itu apa? Jadi bullying itu menurut pikiran dari saya sendiri itu Sepemahaman bullying, naon? adanya konflik dari antar individu ataupun dari antar kelompok ke individu. Oh, jadi kudu aya konflik lah, kudu aya masalah lah. Enggak sih, Mm-mm. ada juga yang kadang enggak. Terus gimana? Eh, Kalau gini bullying bukan misalnya? Heh, mana? Si Tiung Dengdek bullying bukan? bullying Ada konflik nggak di sana? enggak, Nggak ada. Kalau gini, lu tuh anjing bullying bukan? bullying Kalau kamu lagi jalan lewat cowok tweet bullying bukan? bullying Kamu papasan sama teman matanya gini doang bullying bukan? bullying bisa jadi. Kamu teker olahraga gobag misalnya jeung si siapa nih namanya? Ternyata pas di situ disiku bullying bukan? Bullying Berarti tidak harus diawali dengan konflik ya, ya, tapi mungkin cenderung nate karena perilaku yang ditujukan kepada seseorang yang membuat orang tersebut tidak nyaman. Dapat berupa apa saja jika kudu dipahami bullying teh? sikap, Sikap teh juga tadi mereka melongna sinis gitu Ya. tah. Terus terus pembicaraan yang verbal ya, dulu. Terus apa lagi? Fisik. fisik bisa. Yang menurut Dwi rasakan yang paling menusuk hati bullyingnya itu dari bullying yang jenis apa? Tadi ada yang verbal, fisik, atau misalnya teh yang lebih ke sikap. Yang paling menusuk hati itu yang anu paling berbekas gitu nah. Paling dari verbal. Dari verbal. Ya. Kalau dari fisik mah gak terlalu buat Dwi. Enggak. Kalau menurut siapa ini? Yang paling menurut kamu dirasa menyakitkan bullying dari mana? Fisik. Dari fisik. Nah kalau ini mah verbal ya, kalau ini mah fisik berarti beda ya. Berarti tergantung si individu yang merasakannya juga ya. Kalau situasi kondisi ketika saat itunya itu berpengaruh nggak ke adanya perilaku bullying? Berpengaruh. Contoh, Contoh kayak apa ya? kalau gini misalnya lagi PMS lagi Ya, bad mood kan ya? background. Bad mood. Terkadang kalau kamu misalnya tadi sok dilandi misalnya teh mana misalnya dilandi teh si oheng misalnya tehnya lamun urang keur biasa-biasa wae makan asa biasa aja ya. Biasa aja. Tapi ketika kitanya lagi sensitif suka marah nggak? Marah. Gitu. Berarti tergantung kondisi kitanya juga gitu. Bisa jadi misalnya teh gini, jika tadi keur main gobag olahraga kusabab kamu keur enjoy makan sudah di rumah baik-baik saja bekal aya guru bager kasih geng ku si neng ieu nggak marah. Tapi beda lagi lamun kamu nate keur macan dahar ku si mama teh dibekalan kabogoh keur ngamuk neng ini lagi gobag ujug-ujug niku marah nggak? Marah. Berarti yang berpengaruh dalam bullying itu pertama si pelakunya, kedua si korbannya, ketiga cara perlakuan pembullyingnya, cara penerimaan yang dibulinya, 5 yang paling penting adalah apa? Cara kita meresponnya. Nah, respon kamu ketika dapat bulian, misal pada pada kondisi tadi ke PMS, bakal kumaha? Kalau biasa aja ya Pak, kalau kita di KPMS mah kita enjoy aja, nggak boleh didengar atau kayak diberikan aja. Tapi kalau misalnya hati kita lagi sensi mah pasti Kalau kamu ya, ini mah kamu aja ya. Kalau ada yang membuli, cenderung lebih untuk melawan, mendiamkan, atau mencari pengalihan. diamkan. Mendiamkan. Menurut kamu? Mendiamkan. Yang paling efektif menurut kamu apa? Dengan mendiamkan, apakah perilaku bullying itu terus menghilang atau berulang
atau membuat jerak? Melawan serta menegur tapi bukan melawan. Lebih mengingatkan berenya sama teman yang paling efektif mah. Tapi sampai saat ini kamu udah berani belum kalau sampai seperti itu? Belum berani. Berarti yang harus menguatkan hati itu sebetulnya siapa? Kita. Kalau kita bisa menguatkan hati, mungkin tidak si pelaku bullying itu kalau mendapatkan perlakuan yang sama dari kita akan berhenti. Dilawan kan, kurang dilawan ya. Asalnya nang teh disebut puntennya misalnya teh herongnya orang teh dibalas di dasi eta teh misalnya jocong jocong berhenti nggak sampai situ? Berhenti. Bener, mau malah menambah konflik. Kadang-kadang ada yang sundon berhenti dan ada juga yang manjang kembali. Jadi tergantung situasinya ya, tidak bisa langsung ditanggapi, betul. Nah terus lamun misalnya terjadi adanya konflik dari perilaku bullying, lamun dalam di kelasnya ya hari ini udah kalaki misalnya, nah itu sebagai netizen di kelasnya ayah nu silih ledek biasanya nama tapi pasien teh ledek karena bapak gini-gininya itu kan karek garelut kumaha apa responnya? Lebih ke memisahkan atau lebih ke laporin ke guru biar guru yang mengatasinya. Tapi tidak dibiarkan kan? Tidak. Nah pada intinya perilaku bullying itu pertama jangan pernah dibiarkan ya, apapun resikonya. Misalnya tanya karena tetap bulian pokoknya mau ditegur mau mau dibalas, pokoknya jangan didiamkan. Didiamkan itu berarti pembenaran bukan menghentikan gitu. Jangan didiamkan. Lamun wani lawan, harus dilawan bullying mah. Tidak berani kasih tahu, masih nggak berani juga berarti kita ambil respon, misalnya tarik nafas dulu, habis itu kayak tadi kata Dewi laporin ke misalnya ke wali kelas atau ke siapa, ke guru gitu supaya tidak berulang perilaku bullyingnya getonya. Nih menurut kalian yang paling sering terjadi di sekolah kita aja nya perilaku bullying itu kumaha? Yang saling ejek nama orang tua. Yang paling sering Ya. ngeri nggak menurut kamu? Ngeri. Aina mah ngamawain kena ke Dwi aja. Punten ya kan misalnya Dwi kan sudah meninggal gitu. Ibu Dwi single fighter kan gitu. Nggak enak kan kalau dibully kayak gitu. Ya. Yang mungkin bisa Dwi lakukan supaya yang di kelas lah ya namanya anu bisa ku Dwi dilakukan supaya tidak terjadi pembulian di kelas kumaha para dek-dek ngaran orang tua kumaha. Kalau di saat si dia ngeledek teh kita menegur secara tegas. Secara tegas itu nyentak. Enggak terlalu bentak tapi lebih ke jangan ejek orang tua. Oh jadi ngasih tahu. Iya ngasih tahu. Adik pranukia atau misalkan teman kamu dekatnya penting nggak? Penting Buat membantu solusi gimana caranya biar si orang itu nggak ngejek terus. lain masalah lain kalah ke jadi nggak dan pak baut gitu jadi aya dua kubu enggak ya. Berarti anu kudu ku orang dipahami mah justru pemahaman mengenai perilaku bullying di setiap orang dalam misalnya kamu paham si paham si neng kameramen paham juga nama ada mau aya perilaku bullying dan nganaonan si orang itu kabatur nganyeradekeun batu. Jadi pemahaman dulu sih nak paham ya nu disebut perilaku bullying itu seperti apa, dampaknya seperti apa. Ning dina berita-berita yang bikin kebunuh diri ngeri kan gitu. Kamu aja ya sendiri yang paling kamu rasakan ketika dibully dulu pernah sampaikan kali bukan nangis gitu. Nah jadi lamun orang disepaham mengenai dampaknya untuk orang lain jika nanti ada mual tah mata karar itu teh masih belum paham anu katilu masih dianggap wajar lah gitu-gitu wae mending kami nekat nanti babarian tawa-nawan. Jadi jangan pernah dibenarkan perilaku bullying, kudu dipahami oleh semuanya. Bisa dilakukan dengan cara apa untuk menanamkan pemahaman yang paling simpel? Dengan cara baik-baik. Bisa nggak si nengnya bikin poster ditempel di kelas stop bullying gitu, bicaralah dengan kata-kata baik bijak di kelas teh bikin poster biar kebaca atau bikin status-status anu motivasi nu ieu biar dibaca. Itu bisa kan kita lakukannya. Atau misalnya teh tamu dia keur aya tugas kebenaran ya orang bari diskusi bari presentasi bisa kan untuk pemahaman.
Itu bisa dilakukan oleh sendiri. Bisa. Anu kedua apalagi yang bisa dilakukan? Kayak Kita makan di kelas ya. kelas. Apa ya? Kan tadi kata Neng katanya support dari lingkungan itu penting ya. Lingkungan mana deh ya? Lingkungan kelas nggak? Lingkungan mana deh? Keluarga. Keluarga boleh. Seperti apa? Boleh nggak kita mengadukan perlakuan teman kita yang kurang menyenangkan ke kita ke orang tua? Boleh. Boleh. Justru kita harus terbuka aja orang tua tehnya. Cuman kita juga harus hati-hati karena respon dari setiap orang tua pasti berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, boleh harus terbuka dengan orang tuanya. Barangkali ketika kita berbicara dengan orang tua, orang mah teu wani buat tingkolot mawani, misalnya teh Neng mah teu wani ngobrol ka bapak, tapi si mamah mah wantun ngobrol ka bapak. Si Dwi tuh aya nu kieu. Nah, kan bapak nanti bisa menindaklanjuti. Gitu. Gak apa-apa ngobrol sama orang tua gitu. Dan kalau bisa untuk di media sosial itu hati-hati. Misal gini, ternyata anu keur ngabuli si Neng itu ngedegkeun ka ceuriknya diledekan ku Dwi teh di video diuploadkeun jadi status. Nah, itu juga kamu membuli sama. Sarwana namun kitu mah hati-hati dalam bermedsosnya. Gitu. Jadi kalau memilih kata-kata yang bijak ketika orang memberitahukan perilaku bullying yang tepat, lain kalah ka video anu keur ngabully kalah ka jadi viral, bukan gitu ya. Paham ya? Cik Dwi ya mah yang bisa Dwi sampaikan ke teman-teman Dwi supaya taruhlah si siapa ya bapak lupa namanya teh? Dinda. Din, kalimat ajakan seperti apa anu kamu pengen didengar dari Dwi supaya bullying tidak terjadi? Namun orang tekan bergaul ya, cik amin terjadi teh kalimat-kalimat seperti apa? Jangan pernah melakukan bullying. Misalnya teh, nah itu bisa. Nah misalnya teh Din ingetan orangnya kalau misalnya teh orang itu kurang karu ujung-ujung ngaledek siapa ini kameramen? Sela gitu. Atau misalnya teh gini kamu teh Din ingatkan orang, namun orang tuh kurang karu ujung-ujung ngomongkan kagorengan si Sela dan orang teh babaturan dan orang sok kapohoan. Kan tidak ngomongkan batur bisa dibullying? Bisa. Kamu juga sama, saling mengingatkannya. Terus aja karena teh ingatan mun bisa mah ngobrolna orang anu alus-alus yuk ulah bikin kae keluar bahasaan nih awan. Gitu. Dari bahasa aja dulu ini nanya. Dari perlakuan juga sama gitu. Nanti kena kasar wae nu lembut pun bisa jadi bullying. Iya, sorry. Kamu kok laki-laki perlakuan lembut jadi misalkan bullying bukan? Bullying. Dan pelecehan seksual kan? Ya. Bukan perlakuan kasar pungkul gitu. Cek bapak kita tadi tina titapan mata wae kan bisa jadi tidak nyaman orang teh. Ya. Oke, masih ada lagi tidak yang ingin ditanyakan? Udah, Pak. Nah, kalau misalnya nanti ada waktu mah lebih baik didiskusikan di kelas nih mengenai apa nih yang bisa kita lakukan minimal untuk lingkungan kelas aja supaya kita belajar di kelas teh lebih nyaman tanpa adanya bullying. Obrolkan di kelas bareng-bareng gitu. Mungkin diwasitan ku PPK-na Bu Yani, jadi wasitan ku Bu Yani. Mungkin teh bakal aya hasil dari apa presentasi mengenai bullying teh di kelompok ieu supaya bullying tidak terjadi. Misalnya teh naon nu kelompok ieu aya denda lamun aya nu moyokan kolot tah teh bakal aya. Buatlah jadi kesepakatan kelas jadi hebat kelas kamu nanti Erna. Gitu. Ya. Mau ke kelas lagi sekarang? Ya. Oke, istirahat kan ya? Enggak sih, Pak. Dan ekonomi. Hah? Emang setting jam berapa? Demikian. Jam 12. Oh jam 10 belum istirahat? 2 menit lagi dong. Ya udah ya. Tapi kan Pak ekonomi juga enggak ada. Oh Pak Acep, oke doakan semoga kesembuhan. Aya tugas nambahin kerjakeun. Ya. Ayah. Oh ya. Ayah. Ya gitu ya. Ya. Oke. Makasih Pak. Maaf. Ya, maaf. Bapak maaf ya. Ya. Oke.